Kamu yang menyesatkan umat. Gak usah diikuti model demikian. Gak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini ana sampaikan demi untuk menyelamatkan. Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini. Tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan ahlul bait macam-macam. Kiai juga dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Anda tahu Kiai Masimam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Anda baca kitab ente? Dia baca kitab. Musuh jadi kiai, bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Gak usah diikuti model demikian. Gak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini ana sampaikan demi untuk menyelamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air. Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini. Tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan ahlul bait macam-macam. Kiai juga dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum itu. Ahlul bait ini tidak ada sudah. Ahlul bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Coba lihat di kitab Imam At-Tabrani, itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian di kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu halaman 64 ada semua di situ. Ya, ada semua. Jadi Ahlul Bait itu ketika turun ayat Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini Kanjeng Nabi ditanyakan, "Faman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja Ahlul Baitnya jenengan ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Jelas hadisnya ini. Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Ahlul Bait tidak ada. Harus dipahami, jangan membuat sesat di Indonesia antum ini. Membuat sesat di Indonesia, pulang ke sana. Di Saudi itu, di Arab itu udah ada istilah Habib. Tidak ada. Yang ada itu di Indonesia. Karena orang Indonesia itu yang makan Habib ini. Kita harus kembali ke agama. Kita kembali ke agama. Ya, karena agama itu ilmu. Yang jelas di hadisnya itu ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jelas hadis ini. Ulama pewaris Nabi. Ya, kalau Habib, orang-orang Arab itu alim seperti Gus Baha, hafal Quran, hadisnya sekian ribu hadis, kalau perlu sekian juta hadis. Nah, itu ulama. Nah, begitu juga kan, walaupun bukan Habib, bukan turunan Arab, itu kalau hafal Quran alim seperti Gus Baha, itu ulama. Nah, ini yang dijamin dengan di Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Perhatikan ini,
Innama yakhshallah min ibadil ulama. Hanya saja, ini ada innama ini. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah itu ulama. Tidak ada jaminan zuriat Nabi itu masuk surga. Ingat, bukan Nabi. Yang ngaku-ngaku zuriat Nabi ini bukan Nabi. Tidak maksum itu. Santrinya aja gak punya. Ini masalah ini ke bangsa Indonesia ini. Tolong teman-teman bangsa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini kita ini bangsa Indonesia asli. Coba kalau mengaku zuriat Nabi, tolong tes DNA. Ya, tolong dites DNA. Apa itu ada gen Yahudi? Apa ada gen siapa itu? Kalau zuriat Nabi itu alim, akhlak, berakhlakul karimah. Ini musyarrik nanti ini. Ya, musyarrik ini. Udah mancung hidungnya, udah habis. Tidak ada. Innamal habaibuna. Al-habaibuna warasatul anbiya ada. Habib itu tidak ada istilah di agama. Di Al-Quran tidak ada. Di hadis tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia, Habib. Antum itu bukan orang sini. Ngaji dulu, yang alim dulu. Ya. Ayo orang mau debat sama saya. Ayo. Tidak apa-apa. Wah, ini ahlul bait. Ahlul bait mana? Ahlul bait itu tidak ada setelah Sayyidina Husain itu. Coba dilihat di kitab At-Tirmidzi, kitabnya Imam At-Tabrani. Waduh, ini bahaya, ini doktrin-doktrin ini. Makanya sangat biar ngaji ya, terutama anak bangsa Indonesia ini yang pribumi ini, yang ngaji anak-anaknya biar tahu ini masalah ini nanti ini bisa membuat kafir, membuat murtad nanti kalau tidak kembali kepada agama dan hadis. Hanya tolong teman-teman yang di NU, teman-teman yang di Muhammadiyah, ulama-ulama kita ini jangan diam ini, jangan diam. Ayo bangkit, jawab mereka itu. Kalau perlu debat dia di tengah lapangan sana. Ayo debat dengan mereka-mereka yang menyatakan zuriat Nabi. Ya, dari mana? Sudah 1444 tahun kok. Dari mana silsilahnya itu? Kalau perlu dites, bukan hanya perlu, wajib dites DNA-nya. Itu apa itu? Ada apa? Di situ ada persentasenya kepada Nabi itu. Tes DNA jangan hanya ngomong ngobrak-abrik ke sana ke sini. Coba semit itu lagi itu. Kayaknya kedatangan Nabi. Qala al-badru alaina. Apa ini? Ini bahaya, ini menyesatkan ini kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam ini, terutama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Islam. Ayo kembali ke agama, kembali ke kitab, kembali ke sanad. Kita punya mujtahid, kita punya qaulul ulama, kita punya kitab banyak kita. Jangan kembali kepada pikiran saja, tidak boleh. Ya mungkin itu ini sebagai referensi kepada saudara-saudara semua. Kembalilah ke kitab, kembalilah ke hadis, kembalilah ke Al-Quran. Ahlul Bait itu sudah tidak ada setelah terbunuhnya Sayyidina Husain alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bainana kitabullah. Jadi di antara kita dalam polemik nasab itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada Ketua Robitoh Habib Taufik Assegaf dan Ketua Maktab Daimi untuk menyelesaikan polemik nasab ini
dengan diskusi ilmiah di antara kami dan kalian semua. Dan kami juga menghimbau kepada para kiai atau tokoh pribumi agar tidak ikut campur dalam diskusi ilmiah ini, karena ini tidak ada urgensinya untuk kalian semua. Seandainya misalnya terjadi diskusi di antara kami atau dan para kiai, ini tidak akan menyelesaikan polemik, tidak ada faedahnya. Karena misalnya terjadi diskusi di antara kami dengan para kiai pribumi, Robitoh atau kaum Ba'alawi tidak akan pernah mengakui entah itu perdebatan kami yang kalah atau kalian yang menang atau sebaliknya, karena itu tidak mewakili mereka sama sekali. Betul. Ya, iya. Jadi ini pesan kami kepada Ketua Robitoh, mari demi kondusivitas negeri yang kita cintai, demi keamanan dan demi kesatuan dan persatuan Republik yang kita cintai, ayo kita selesaikan polemik nasab ini dengan bertemu dan diskusi bersama secara ilmiah. Bainana kitabullah. Ini mungkin bisa ditambahkan sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ja'far Shadiq. Karena begini, walaupun itu mengaku sebagai wakil dari Robitoh Alawiyah, kalau orang kita yang hadir, andaikan diskusi itu dimenangkan oleh kami, maka Robitoh Alawiyah pasti mengeles, bukan saya itu. Nah, Oleh sebab itu kami anjurkan kepada saudara-saudara kami, Anda membantu itu tidaklah berguna. Oleh sebab itu, kalau mau menyelesaikan demi kerukunan bersama, demi tidak ada kata Anda itu perpecahan, walaupun ini apa yang pecah, di mana yang pecahnya. Ini masalah nasab Rasulullah yang dibahas. Memecah belah apa yang dipecah belah, sesungguhnya begitu. Oleh sebab itu, maka kami telah mempunyai keyakinan bahwa nasab Anda itu mustahil bersambung kepada Sayyid Ahmad Al-Abah, sehingga mustahil juga Anda ini keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hujah-hujah kami nanti Anda bisa menolaknya, ajukan ajuan kami nanti bisa Anda menjawabnya. Andaikan Anda pun tidak mampu dan gagal dan harus bertobat bahwa Anda ini bukan bagian dari zurriyah ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan khawatir. Anda adalah saudara-saudara kami. Kami berpegang teguh dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kami harus mencintai sesama saudara muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, begitu.